Belum lama ini, netizen tanah air dikejutkan dengan reaksi jijik Verrell Bramasta yang berkunjung ke kawasan Bantar Gebang. Pasalnya, di antara gunungan sampah yang luas, Verrell tampak begitu jijik bahkan muntah karena aroma menyengat dari timbunan sampah. Tidak pelak, ekspresinya yang dinilai lebay itu pun menuai pro dan kontra hingga viral. Lantas, seperti apakah klarifikasi Verrell? Selain itu, benarkah dalam unggahan terbarunya, mantan kekasih Natasha Wilona itu sempat curhat jika dirinya dimanfaatkan seseorang? Di tengah simpang siur pemberitaan negatif tentang dirinya, kini Verrell tengah disibukkan untuk membangun rumah mewah impiannya di Sentul serta merenovasi rumah pertamanya di Jakarta. Lantas seperti apakah ketidaksabaran Verrell untuk segera menghuni rumah barunya? Lalu, seperti apa tanggapan sang aktor saat dirinya masih saja dijodoh-jodohkan dengan mantan kekasihnya Natasha Wilona? Benarkah keduanya akan kembali berpacaran? Di sisi lain, kabar kurang menyenangkan datang dari orang tua Verrell, Vena Melinda dan Ferry Irawan. Bagaimana tidak, sempat diberitakan sakit syaraf kejepit pada 2021 silam. Kini penyakit lama Ferry tersebut kembali kambuh. Parahnya lagi, setelah kondisi Ferry membaik, Vena pun justru mengalami panas dingin serta mual muntah. Lantas bagaimanakah kondisi terkini pasangan selebriti senior itu? Benarkah kini Vena pun tengah berbadan dua? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belum lama ini netizen di jagat maya dihebohkan dengan kemunculan video viral di mana ekspresi jijik Verrell Bramasta saat berkunjung ke kawasan Bantar Gebang. Usut punya usut, video yang memperlihatkan reaksi jijik berlebihan ala Verrell itu pun berasal dari sebuah cuplikan tayangan televisi swasta. Dalam video berdurasi singkat itu, Verrell berada di tengah gunungan sampah dengan ekspresi jijik muntah-muntah di depan kamera. Hal tersebut pun menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Pasalnya, ekspresi Verrell itu dinilai terlalu berlebihan dan juga menghina. Lantas, seperti apakah klarifikasi Verrell tentang video viral tersebut? Ini yakin Pak, ini tanahnya aja udah lengket lembek Iya. Pak, ini gimana kita ngambil apa dulu Pak? Ini yakin Pisang Pak, mau di ada. sini diambil Pak? Diambil. Itu pisang kayak gitu? Diambil juga. Serius Pisang Pak? itu diambil Pak. Yaudah Ini coba-coba kita diambil ambil apa? pisangnya. Iya. Itu Ini mangga. apa Pak? Mangga. Hah? Ini mangga. Ini mangga? Ya. Pegang. Pegang Ini nggak mangga, tapi apa-apa. kan udah kotor banget Pak. Ini Nggak enggak apa-apa. kotor, kok. Enak ini. Jadi Iya. rame ya Rol ya? Iya ya, nggak nyangka loh. Tapi ya jadi gini, baru belakangan ini Boy Squad tuh punya acara TV terbaru. Dan acaranya itu emang konsepnya agak-agak unik gitu. Jadi kita harus berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita kunjungin sebelumnya gitu. Seperti misalnya di episode pertama ke Bantar Gerbang yang tempat pembuangan sampah di seluruh Jakarta atau apa gitu ya. Dan itu kebetulan pertama kali kita semua ke sana gitu. Dan menurut aku ya kocak juga sih, maksud aku juga emang kita semua ya sampai kru-krunya pada saat itu begitu kita ke Bantar Gebang tuh semua pada kayak itu kan bener-bener, maksudnya kalau udah pernah kesana baunya nyengat banget kan. Dan ya itu emang pengalaman yang bener-bener wah menarik banget sih, sampai kita pulang ke rumah juga baunya masih ngikutin di dalam mobil. Iya, emang kebetulan di acara itu
kan namanya acara TV ya, jadi ada skripnya dan emang ada tuntutan perannya gitu. Jadi iya ada gimmick ya, dan emang kebetulan di gimmick itu awalnya adalah harusnya Austin, karena kan Austin di Boy Squad dia yang waktu itu kuliahnya di luar negeri 6 tahun dan dia yang terkenal paling tanda kutip paling kaya di antara kita semua kan. Nah, cuman pada saat itu pas yang di Bantar Gebang, Austin itu saking mualnya, saking enaknya dia nggak bisa berekspresi yang kayak di kan kalau acara TV suka ada gimmick yang dilebay-lebayin. Nah Austin tuh waktu itu nggak bisa kayak udah bro I give up katanya I have a stomach ache, kayak gue bener-bener mual pusing. Jadi ya akhirnya sepakat yaudah deh gue aja yang kayak jadi yang gitu. Meskipun memang jujur itu ada reaksi natural, maksudnya reaksi alami pasti siapapun aku rasa kalau jarang atau nggak pernah ke Bantar Gebang pasti akan mual. Ya namanya netizen Indonesia ya, aku sih ngelihatnya nggak terlalu nanggepinnya gimana-gimana, cuman ya nggak nyangka juga viral gitu. Cuman ya aku berharapnya sih penonton Indonesia bisa melihat esensi dari acara ini. Di sana banyak banget orang yang tinggal di sana gitu, bahkan banyak pekerja-pekerja yang harus makan di atas tumpukan-tumpukan sampah itu. Tak hanya dinilai terlalu lebay dalam menunjukkan rasa jijiknya di Bantar Gebang, belakangan ini Ferrell diduga tengah mencurahkan kekesalan hatinya yang tengah dimanfaatkan seseorang. Pasalnya, di dalam unggahannya, mantan kekasih Natasha Wilona itu pun juga menuliskan pesan yang cukup menohok. Capek sama orang yang ada kalau lagi butuh apa mau doang. Terlalu banyak drama nggak penting. Mending fokus sama karir, masa depan sama kamu. Asik. Tulis Ferrell Bramasta. Tak hanya itu, Ferrell pun mengaku tengah gerah dan dibuat risih dengan tingkah netizen. Tebak, lebih bodoh yang mana? Orang-orang yang suka bikin gosip atau orang-orang yang percaya sama gosip itu? Tulis Ferrell singkat. Lantas bagaimanakah tanggapan Ferrell tentang hal tersebut? Benarkah kini dirinya merasa sedang dimanfaatkan seseorang? Itu lebih ke bingung aja kan, ya sebenarnya lebih berhubungan sama ya netizen juga sih gitu. Kayak aku kan bukan tipikal orang yang suka misalnya ngebalesin komen, mau nggak mau pasti ada reaksi kan, cuman aku bukan tipikal yang mungkin ngebalesin komen atau kayak ngelaporin, atau yang kayak mungkin kan banyak teman-teman artis yang lain yang kayak sampai ke kasus hukum atau apa. Aku sih ya santai karena aku ngerasa selama itu nggak bener ya aku santai aja. Cuman kepingin apa ya, kayak ngasih tahu juga bahwa sebenarnya ya it's not okay untuk ngegibah apa ngegosipin orang, atau lebih kayak ke general ini aja sih, kayak apa general realization, kayak lagi pingin sharing di sosmed aja. Kalau aku sih selama itu belum mengganggu pekerjaan aku atau mengganggu kehidupan aku di kehidupan nyata ya, aku sih masih fine aja gitu. Cuman kalau misalnya itu udah mengganggu kehidupan aku sehari-hari, misalnya kayak ke keluarga aku atau ke orang tua aku, dan sampai misalnya orang-orang terdekat aku udah menanyakan ini kenapa gini ya, mungkin ada saatnya juga kan harus mengklarifikasi apa harus speak up. Di tengah kabar negatif tentang dirinya, kini Ferrell pun sudah tidak sabar untuk pindah ke rumah mewah impiannya. Lantas seperti apakah antusiasme Ferrell? Dan bagaimana tanggapan sang aktor yang sampai saat ini masih saja dijodohkan dengan Natasha Wilona? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Di tengah badai isu negatif yang tengah dialamatkan padanya, Ferrell Bramasta seolah tidak mau ambil pusing. Diketahui, putra sulung Vena Melinda itu pun justru lebih fokus untuk menyambut rumah barunya yang sebentar lagi akan ditempati.
Feral mengaku sudah tidak sabar lagi menunggu untuk segera pindah ke rumah barunya yang dilapisi marmer Itali tersebut. Dengan segala teknologi yang canggih, semua fasilitas mewah lengkap akan ada di rumah impian Feral. Mulai dari bioskop, tempat biliar, pingpong, hingga pintu rahasia. Lantas seperti apakah antusiasme Feral untuk segera pindah ke rumah super mewahnya itu? Ini marmernya beda nih. Ini bisa dapat motor, mobil nih. Buat marmernya doang. Nah ini buat baju, kayak buat baju syuting, baju nanti baju yang beda lagi di sebelah lagi. Ayo, turun. Ayo, let's go, turun. Kalau nggak gini tuh semangat kerja ya? Iya. Kayak langsung, ayo deh kerja, yuk. Jadi dia seratnya nyatu semua tuh, Oh iya, ya kan? sama semua. Tuh, ini nyatu semua. Apa Pak? Tuh kasih ke Papa dong. Yang sana nggak boleh ya? Yang dua itu baru. Oh, yang dua baru. Boleh. Apa Pak? Ini kan bookmark ini nyambung ya? Bookmark apa? Ya ini nyambung. Oh iya, serat. Kasih lihat sini Mas. Iya nih, di bawahnya. Ini ntar apa Pak? Loh itu ke atas marmer. Marmer semua. Oh, marmer nih, full. Yang ruangan biliar dan pingpong. Jadi begitu mobil parkir di sini kan? Ini garasi ya? Ini garasi ini. Ya, begitu mobil parkir. Garasi sini. Itu ntar ada pintu rahasia. Jadi ntar pintu ini nih Nggak kelihatan kayak pintu. yang otomatis tuh kan, yang Iya. ketutupan. Iya. Jadi ntar ada pakai kode, ntar dia pintunya kebuka ke sini. Ini ruangan pingpong sama biliar ya Pak? Biliar di sini ya Pak? Iya, di sini. Ini biliar. Di biliar. Ini biliar. Hmm. Ya, biliar sini, pingpong situ. Alhamdulillah, rumah yang baru udah 90% jadi. Aku udah mulai ngisi-ngisi furniture dan aku juga udah mulai tinggal di sana. Dan insya Allah lah dalam minggu ini, kalau nggak awal minggu depan bakalan ada open house. Jadi ntar semua pemirsa diundang buat main-main ke rumah. Ini yang di Jakarta, yang di Sentul 3 bulan lagi. Oke, gimana hasil jerih payahmu udah nyata? Ya alhamdulillah lah, maksudnya akhirnya kerja keras yang aku lakuin di dunia entertainment selama ini kan membuahkan hasil juga, bisa menikmati hasil kerja kerasnya gitu. Jadi ya seneng, bangga dan nggak sabar untuk teman-teman, keluarga semua bisa main ke sana. Kalau aku mulai kerja di dunia entertainment kan mungkin dari 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Jadi ya alhamdulillah waktu itu setahun di dunia entertainment aku bisa beli rumah, dan rumah itu adalah rumah yang sekarang aku renovasi gitu. Jadi tadinya pengen aku jual, cuman ketika ada rezeki lebih aku pikir ya kan ini nilai sentimennya tinggi banget gitu. Rumah pertama, gimana pun perjuangan dari dulu, misalnya pas papa mama baru pisah, aku waktu itu tinggal sendiri, belum punya rumah, dan aku bisa kerja dan akhirnya beli rumah itu kan banyak kenangan-kenangan dan kayak perjuangan yang aku ingat jadi pelajaran hidup aku kan. Jadi aku pikir ya udahlah, kenapa nggak kita bagusin aja rumahnya, jadi bisa cerita nanti ke anak-anak, ke cucu-cucu kalau ini nih rumah pertamanya aku gitu. Rel, abis berapa M sih Rel? Ini kan yang di marmernya. Waduh ya lumayan lah. Jadi ya apa ya, semoga ntar siapapun yang main kesana juga nyaman, keluarga happy, dan yang penting orang tua bangga. Ya alhamdulillah, maksudnya aku juga bersyukur banget ada papa yang ngebantu di keuangan ya. Jadi aku nggak harus yang kayak ngirit, maksudnya nggak keluar negeri, nggak kemana. Bahkan kayaknya aku tahun ini udah banyak banget keluar negeri gitu kan kemarin-kemarin. Cuman ya harus diimbangi dengan kerja keras juga, dengan nabung, jadi bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Papa yang ngatur juga keuangan, desain rumah, bahan-bahan, papa tuh sangat involved banget. Dua-duanya pakai marmer, tapi yang ngambil banyak jatah marmer sih mungkin rumah yang di Sentul ya. Itu kayak udah, wah nggak tahu deh habis berapa buat lantai doang gitu loh. Jadi kayak pusing, belum AC, belum kaca-kaca ternyata mahal. Jadi wah banyak banget yang mahal-mahal, toilet mahal, gagang pintu aja mahal banget ternyata. Jadi kayak ya udahlah. Dari luar atau dari? Dari luar, marmernya kebetulan kita dari mana sih? Italia apa dari mana? Pokoknya semua diimpor dari luar negeri ya. Di tengah kesibukannya untuk berencana pindah ke rumah barunya, Feral Bramasta pun masih saja dijodoh-jodohkan netizen dengan mantan kekasihnya Natasha Wilona. Feral bahkan tidak memungkiri bahwa Wilona adalah sosok paling berkesan di dalam hidupnya. Bagaimana tidak,
Meskipun keduanya kini telah resmi putus, namun Ferrell dan Wilona juga mengaku tetap membangun hubungan baik dan juga terus berteman. Lantas akankah Ferrell dan Wilona bisa kembali menjadi sepasang kekasih seperti sedia kala? Ya, sampai saat ini Wilona adalah salah satu orang yang emang berkesan dalam hidup aku ya, karena dia selain meskipun udah jadi mantan, tapi kita masih bersahabat baik gitu. Jadi ya seperti yang aku bilang, even though kita udah putus, kita masih selalu ada buat satu sama lain. Dia bisa curhat apapun ke aku kalau lagi ada masalah, gitu pun juga sebaliknya gitu. Dan kita ya masih menjaga silaturahmi, masih ketemu dari waktu ke waktu gitu. Terakhir ketemu atau komunikasi kapan? Belum lama sih terakhir ketemu, belum lama ini, mungkin bulan lalu lah, atau sebelum kita sama-sama sibuk syuting sempat ketemu, ngobrol-ngobrol gitu, ngomongin soal masa depan, soal kerjaan dan lain-lain. Kesan apa sih yang membuat lu nggak bisa pisah yang Wilona sendiri? Iya, yang pasti dari banyak hal ya, dia orang yang baik ya, yang mandiri juga dan pekerja keras gitu. Jadi yang aku rasa sih kalau sama Wilona tuh siapapun yang ada di dekat dia, itu Wilona bisa membawa dampak yang positif. Tadi lu bilang curhat, sudah ngobrol tentang apa sih yang ngobrolin? Mungkin pacar dia baru kan, ngobrol sama lu atau gimana gitu? Ya macem-macem, bisa apapun, kadang-kadang soal jodoh, soal karir, soal apapun lah. Ya ampun, ini masih ada aja ya berita ini. Kita temenan aja, pernah collab YouTube bareng dan beberapa kali collab YouTube lagi juga. Tapi kan sekarang dia lagi fokus juga kan dengan dunia peratletannya, ya udah. Kayaknya aku lebih fokus ke mereka, fokus ke suka ngelihat kita berdua bareng dan selama itu mensupport dan mendoakan kita yang baik untuk masing-masing, ya udah nggak apa-apa. Kalau aku sendiri cuek lah, karena kayaknya semenjak aku single dijodohin sama semua orang, aku collab YouTube deh. Collab YouTube, wah cocok sama ini, collab YouTube sama ini, cocok sama ini, kayak gitu pasti. Di tengah isu asmaranya dengan Natasha Wilona, orang tua Ferrell, Fena dan Ferry justru membawa kabar tidak mengenakan. Mulai dari Ferry dengan penyakit saraf kejepitnya yang kambuh, hingga Fena yang meriang mual dan juga muntah. Benarkah kini Fena pun tengah berbadan dua? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Beralih dari drama percintaan Ferrell, kini kedua orang tua aktor kondang itu, Fena dan Ferry Irawan, justru tengah mendapat cobaan yang cukup berat. Bagaimana tidak, Ferry yang sempat menderita syaraf kejepit pada 2021 silam, kini ia mengakui jika penyakit itu kambuh sudah sepekan lebih. Bahkan mantan suami Anggi Novita itu hanya bisa terbaring lemah di atas ranjang selama 1 minggu lebih tanpa melakukan aktivitas apapun. Melihat parahnya kondisi Ferry, lantas seperti apakah reaksi Ferrell Bramasta? Iya, alhamdulillah. Terus kemarin juga sempat sama Fena diajak ke India ke klinik Lamina, terus dibawa ke sana, akhirnya dapat ya pengobatan yang ya alhamdulillah sih sekarang udah berangsur pulih gitu. Iya, karena memang Abi ini kan nggak boleh gendong berat, nggak boleh ngangkat berat. Tapi kemarin main sama Fania, terus mungkin waktu itu posisi lagi duduknya salah, tidur salah. Tapi alhamdulillah udah enakan ya, karena tanpa operasi sih. Jadi pertama ini kan tegang kebas gitu kan. Jadi emang sakit deh kemarin. Sakit. Kemarin pas diperiksa emang udah langsung gitu aja sih, memang pas diterangin tindakannya emang nggak pakai operasi. Ya sebenarnya ini operasi tapi nggak yang dibuka. Kalau itu kan bisa panjangnya bisa 10 cm gitu ya, 15 cm. Kalau ini enggak, cuma hanya 4 mm. Kecil sekali. Masih yang ini malah kalau sekarang emang syaraf kejepitnya malah itunya. Sakitnya sih udah lama. Tapi nggak pernah nemu tempat yang pas. Nah kemarin kebetulan kita emang tahu ya dokternya yang bagus, terus kliniknya juga dekat dari rumah di Warung Buncit ya. Gitu. Sekarang apa yang dirasain dia ini ya lebih ke
Ya lebih enak sih, lebih enak aja. Ya jangan sampai kambuh lagi ya. Cuma kemarin emang sempat drop juga mungkin karena capek ya. Kalau sekarang udah bisa bergerak dengan normal? Udah alhamdulillah sih. Tapi nggak boleh kecapean sih Iya. emang. Iya, dan nggak boleh gendong Fania lagi. Gendong aku boleh ya? Boleh. Kemarin Om Ferry sempat sakit syarafnya kejepit, tapi sempat teleponan, udah terapi segala macem, nggak apa-apa. Kalau ketemu belum sempat ketemu karena 2 minggu belakangan ini aku lagi sibuk syuting buat judul baru kan, jadi belum sempat ketemu. Tidak hanya Ferry Irawan, bahkan kini kondisi kesehatan Vena pun juga menurun. Pasalnya, selama seharian penuh, Putri Indonesia 1994 itu merasakan panas dingin di sekujur tubuhnya. Selain panas dingin yang menyiksa, Vena pun juga mengaku mual dan muntah. Hal inilah yang membuat publik pun akhirnya bertanya-tanya, benarkah Ibunda Verrel Bramasta itu tengah berbadan 2? Kendati demikian, Vena dan Ferry mengaku tak ingin terburu-buru untuk memiliki momongan. Mengapa demikian? Ini karena malah istriku lagi agak mual-mual. Dari udah seharian ini dari pagi mual terus dia, makanya juga pas syuting juga tadi mau pakai clip-on, mau sampai kita survei memang lagi muntah-muntah, lagi mual tuh. Udah cek ke dokter? Belum, tapi aku sih nggak tahu ya, antara 2 mungkin bisa masuk angin, tapi nggak sampai kayak tadi ya, tadi tuh Cuma benar-benar parah. kalau masuk angin ya nggak tahu ya, sekali lagi kalau masuk angin biasanya kan cuma minum ini Dipijet terus udah dipijet oke. udah ini. Cuma Iya, ini udah. dari pagi sampai terakhir tuh memang mual yang muntah itu mual. Kelihatan. Enggak, kita nggak pernah mau program enggak. sih gitu. Makanya tadi aduh mual, kok nggak pernah ya kayak gini, mual banget gitu. Terus Langsung dia, udah deh aku nggak mau lagi, ini GR ya, memang nggak usah GR, Iya. sekarang tes pack beli lagi, nanti Akhirnya kalau mau- memang hasilnya gimana ke dokter lagi gitu. Aku sih bilang sama Abi, pokoknya nggak boleh mengharap yang banget, karena dia orangnya tuh kalau udah punya keinginan terus tiba-tiba nggak terjadi, ngambekannya itu loh, nggak tahan saya. Astagfirullah, Mami Nur tolong, SOS, aduh kayak anak kecil banget. Tes pack baru beli besok. Kalau sampai aku mual-mual nih udah keringet dingin juga nih. Jadi aku kalau sampai kayak begini terus, aku mau beli tes pack dan ke dokter. Tadinya emang kita pengen ke dokter, tapi internis ya, bukan dokter kandungan. Tapi kalau aku muntah kayak aku beli tes pack dan ke dokter kandungan deh. Alhamdulillah. Aduh alhamdulillah. Karena Meskipun aku takutnya tuh kalau ini ya, takutnya apa, tapi kata Abi kan nggak boleh. takut. Karena ya. apapun yang Allah sudah tetapkan itu pasti yang terbaik untuk kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.